Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas permasalahan akidah kaum muslimin, di mana pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan akidah yang diyakini oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang dan juga orang-orang yang mereka mengaku mengambil akidah dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan memang akidah mereka ini sangat mirip kaum muslimin. Bahkan hanya beda-beda tipis. Secara konsep mereka ini sama. Hanya saja berbeda ketika di dalam praktek penyebutannya. Kalau Panji Gumilang terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu. Akan tetapi orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, mereka tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Meskipun konsep mereka sama. Mereka tidak menerima kalau Al-Quran itu adalah kalamullah yang hakiki. Ketika Allah menurunkan wahyu Al-Quran tersebut. Karena bagi mereka, Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, dan tanpa bahasa. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita simak dulu video yang satu ini. Salah satu tema sentral yang dibahas dalam ilmu kalam yang menjadi perdebatan dari dulu sampai sekarang adalah tentang status Al-Quran, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Nah, paling tidak ada dua pandangan mazhab teologi Islam tentang status Al-Quran ini. Nah, mazhab yang pertama namanya mazhab Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dia bersifat baru, diciptakan, ada awal mulanya. Nah, kemudian mazhab yang kedua, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebaliknya mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, kemudian mazhab Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, membagi kalam Allah itu menjadi dua jenis. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Nah, jenis yang pertama, kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi itu adalah kalam Allah yang tidak tersusun dari suara, ataupun huruf, ataupun bahasa, ada di dalam zatnya Allah. Nah, karena dia ada dalam zatnya Allah, dan zatnya Allah itu qadim, maka kalam ini qadim. Qadim itu artinya tanpa awal mula, bukan ciptaan. Nah, sama seperti kita. Kapan bermula? Sejak dilahirkan. Kalam nafsi ini bukan makhluk, tidak ada awal mulanya. Kemudian jenis yang kedua, menurut mazhab Asy'ariyah, ada namanya kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini tidak qadim, dia hadis, dia baru, dia tercipta, dia ada awal mulanya. Nah, disinilah Al-Quran. Jadi, kalau dikatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, sebenarnya kalau kita mau jujur, ada benarnya. Kalau yang dimaksud kalam nafsi. Memang bukan kalam nafsi, tapi kalam lafzi. Al-Quran itu bukan kalam jenis yang pertama, kalam nafsi. Tapi Al-Quran adalah kalam jenis yang kedua, yaitu kalam lafzi. Nah, sampai di sini bisa dipaham ya? Sampai di sini bisa kita fahami kaum muslimin bahwa akidah orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, mereka mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi kalamullah yang qadim, yaitu kalam nafsi, yang hanya Allah yang tahu. Adapun lafaz-lafaz Al-Quran itu namanya kalam lafzi, yang sifatnya baru dan makhluk. Dan perkataan seperti ini, perkataan seperti ini pernah disampaikan oleh Kiai Hidayat Nur ketika selesai debat dengan Ustadz Salman Ali di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Yang videonya sudah kita reaction juga. Anda bisa menyimak videonya dan linknya ada kami letakkan di kolom deskripsi di video ini. Dan ini akidah yang batil kaum muslimin, akidah yang batil. Akidah yang hanya berdasarkan dengan akal semata, sehingga membatasi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut akidah mereka adalah sebuah hal yang mustahil apabila Allah Subhanahu wa taala ini berkata dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa. Karena bagi mereka yang seperti itu adalah sifat makhluk. Padahal akidah yang benar tidak seperti itu. Akidah yang benar adalah meyakini bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha mendengar. Akan tetapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah Maha melihat. Akan tetapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk.
Begitu juga dengan berbicaranya Allah. Berbicaranya Allah itu berbeda dengan berbicaranya makhluk. Makhluk mendengar membutuhkan telinga, melihat membutuhkan mata, berbicara membutuhkan mulut, lidah, bibir dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbicara dengan siapa saja dan dengan bahasa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan untuk menyimak videonya. Nah, kalau kalam nafsi itu tidak tersusun dari apa? Dari suara, dari bahasa atau dari huruf, sedangkan kalam lafzi itu tersusun dari suara, huruf ataupun bahasa. Nah, secara logika kita tidak bisa mengetahui kalam nafsinya Allah kecuali melalui perantara lidah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Al-Quran dinamakan kalam lafzi karena dia terlafaz oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya para ulama juga berbeda pendapat bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada Rasulullah. Banyak sebenarnya dibahas dalam kitab-kitab ulumul Quran. Nah, di sini saya sudah punya kitabnya. Kitab yang wajib dimiliki oleh pegiat ilmu Al-Quran ini. Kebetulan saya dosen ilmu Al-Quran, jadi ya wajib punya ini. Nama kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah. Di pembahasan tentang bagaimana turunnya Al-Quran, beliau menyebutkan wa naqala ba'duhum anis Samarqandi. Ada riwayat dari As-Samarqandi bahwa ada 3 pendapat mengenai bagaimana turunnya Al-Quran itu. Apa sih yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ahaduha, yang pertama, annahu al-lafz wal ma'na. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah lafaz dan maknanya. Wa anna Jibrila hafizal Quran minal lauhil mahfuz. Jadi Jibril itu sebagai perantara, dia menghafal Al-Quran dari lauhil mahfuz, lafaz dan maknanya. Nah, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, apa katanya? Annahu innama nazala Jibrilu ala Nabi SAW bil ma'ani khassatan. Jibril itu membawa kepada baginda Nabi itu maknanya secara khusus. Nah, jadi maknanya saja yang Jibril bawa kepada baginda Rasulullah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kalmaani. Rasulullah tahu, paham makna-makna tersebut yang dibawa oleh Jibril itu. Wa abbara anha bilugatil Arab. Nah, kemudian Nabilah yang mengartikulasikan, membahasakan dengan bahasa Arab, bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Wa innama tamassaku biqaulihi ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah, nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Nah, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193-194. Nah, itu pendapat yang kedua ya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, anna Jibril alaihissalam, Jibril itu innama ulki alaihil makna. Nah, diberikan kepadanya makna. Jadi dari Allah diberikan kepada Jibril makna Al-Quran. Wa annahu abbara bihadhil alfaz bilugatil Arab. Dari makna itu Jibril membahasakan, mengartikulasikan dengan bahasa Arab. Nah, jadi ada 3 pendapat yang berbeda. Kalau pendapat yang pertama, lafaz dan makna itu diambil dari Lauhul Mahfuz dibawa kepada baginda Rasulullah. Nah, pendapat kedua, Jibril membawa kepada Nabi Muhammad itu dalam bentuk makna saja. Nah, kemudian Nabilah yang membahasakan dengan bahasa Arab. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, Jibril itu diberikan makna, kemudian dia bahasakan dengan bahasanya Jibril, yaitu dengan bahasa Arab. Nah, itu 3 pendapat yang berbeda. Ini disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Silahkan dicek sendiri. Juga misalnya kitab Mabahith fi Ulumil Quran, juga ini menjadi referensi utamanya para pegiat ilmu Al-Quran, yang ditulis oleh Manna'ul Qattan. Nah, di halaman 29, walidzalika dhahabal ulama berpendapat fi kaifiyati wahyillahi ila Jibril bil Quran ilal madzahib al-atiyah. Nah, bagaimana wahyu dibawa oleh Jibril, yaitu Al-Quran. Ada 3 mazhab di sini disebutkan.
Madhab yang pertama, anna Jibrilah talaqqafahu sima'an minallahi bilabdil mahsus. Jibril menerimanya secara sima'an. Dia dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang khusus yang tidak diketahui. Nah, kemudian pendapat yang kedua, anna Jibrilah hafidhahu minal lauhil mahfuz. Jibril menghafalnya dari lauhil mahfuz seperti tadi di kitab Al-Burhan, lafaz dan makna. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, anna Jibrilah ulkiya ilaihi al-ma'na wal alfadhu li Jibril. Nah, Jibril diberikan secara makna. Nah, sedangkan lafaznya, bahasanya itu dari Jibril. Au li Muhammadin, atau bahasanya dari Muhammad. Jadi bukan makna dan lafaz, tapi maknanya saja diberikan kepada Jibril, kemudian Jibril lah yang membahasakan. Nah, meskipun memang Manaul Qatan mengatakan warra'yul awal huwas shawab. Nah, ini pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Apa itu? Jibril mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang khusus. Wa huwa ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Fal Qur'anul Karim kalamullahi bi alfadhihi, la kalamu Jibril au Muhammadin. Al-Qur'an itu adalah kalamullah dengan lafaznya, bukan perkataannya Jibril, bukan lafaznya dari Jibril, au Muhammadin, bukan juga perkataannya Nabi Muhammad. Wa yujabu ala man qala innahu kalamu Jibril. Ini untuk menjawab anggapan mazhab yang mengatakan Al-Quran itu kalamnya Jibril. Ahaduha annal muslimina ajma'in idza talau ayah qalu qala Allah Ta'ala. Umat Islam semuanya kalau membaca ayat mereka mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, walau kana hadza qaul Jibril, kalau misalnya ini perkataannya Jibril, maka mereka akan mengatakan qala Jibril. Jibril berkata, kalau itu perkataannya Jibril. Sama seperti kalau misalnya Al-Quran itu perkataannya Nabi Muhammad, kalamnya Muhammad, maka bukan kalau Allah Ta'ala, tapi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti yang di Az-Zaitun itu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Quran, karena dia mengambil madhab pendapat yang ketiga. Kemudian jawaban kedua untuk membantah anggapan bahwa Al-Quran itu perkataannya Jibril atau perkataannya Nabi Muhammad, anna hadzal ladzi baina daftail mushaf bi ijma'il muslimin huwa kitabullah. Antara dua sampul ini, mushaf Al-Quran ini, sepakat umat Islam adalah kitabullah, kitabnya Allah. Wa ala qaulihim fa innahu yakunu kitabu Jibril. Kalau misalnya Al-Quran itu kalam Jibril, maka bukan kitabullah tapi kitabu Jibril. Begitu pula kalau misalnya Al-Quran itu kalamnya Muhammad, maka namanya kitabu Muhammad atau kitabu Rasulullah, bukan kitabullah. Jadi memang ada madhab pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran lafaznya, kalamnya dari Muhammad, tapi maknanya dari Allah. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat harmonis kalian, saya bukan pendukung Panji, saya juga bukan alumni, saya hanya seorang Azhari, namanya Fuad Fansuri, yang punya semangat channel Salam Harmoni. Dari berbagai sumber, salah satunya video dari Ustadz Fuad Fansuri ini, kita ketahui kaum muslimin bahwa akidah orang-orang yang mengaku sebagai Asy'ariyah atau Asy'ariyah ini memang mirip dengan akidah Mu'tazilah. Dan memang tidak bisa dibungkiri bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri hidup di dalam akidah Mu'tazilah bukan dalam waktu yang sebentar. 40 tahun beliau berakidah Mu'tazilah. Akidah yang hanya menggunakan akal, menggunakan ro'yu. Akidah yang dipakai oleh orang-orang filsafat pada saat ini. Yang mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kalamullah. Tidak mengakui Allah ada di atas arsy. Kemudian, alhamdulillah, di akhir riwayat, beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah dan Allah istiwa di atas arsy. Sementara orang-orang belakangan yang mengaku sebagai pengikut beliau tidak ikut merujuk seperti beliau, merujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wajar apabila saat ini masih ada orang-orang atau tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa Panji Gumilang ini tidak sesat. Karena akidah mereka 11-12. Akidah mereka 11-12. Wallahu a'lam bishawab. Dan meskipun sedikit bias,
Ya, akan tetapi secara tidak langsung pendapat yang dipegang oleh Ustadz Fuad Fansuri dari penjelasan beliau tersebut, beliau mengikuti pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah yang Jibril itu langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an ini disebut dengan kalamullah, bukan kalam Lauhul Mahfuz, kalam Jibril, apalagi kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.